Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi bersama channel Seoul Nur Cahaya Padang. Di video kali ini kita akan masih melanjutkan ataupun kita membahas tentang sistem sirkulasi ya, atau sistem peredaran darah pada manusia. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen penyusun darah dan mekanisme pembekuan darah. Kalian boleh cek linknya di kolom deskripsi pada video ini ya. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang bagaimana golongan darah pada manusia dan bagaimana menguji golongan darah dan juga transfusi darah. Oke, kalian sudah pasti tidak asing ya mendengar kata ini. Langsung saja yuk kita ikuti video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih. Yang pertama adalah golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Nah, antigen dapat merangsang pembentukan antibodi dalam plasma darah. Reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi ataupun penggumpalan sel darah merah sehingga antigen disebut sebagai aglutinogen. Sedangkan antibodi itu disebut juga sebagai aglutinin. Di dunia ini sebenarnya ditemukan sekitar 46 jenis antigen, tetapi yang sangat dikenal hanya antigen ABO dan RH ataupun rhesus. Penyebaran golongan darah di dunia bervariasi bergantung pada populasi atau ras. Misalnya, sekitar 40-45% bangsa Eropa itu memiliki golongan darah RH negatif ataupun rhesus negatif. Sedangkan bangsa Indonesia hampir 100% memiliki RH positif ataupun rhesus positif. Atau kurang dari 1% yang memiliki rhesus negatif. Nah, sekarang kita akan bahas poin yang pertama, penggolongan darah sistem ABO ya. Penggolongan darah dalam sistem ABO ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO ini dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit serta antibodi, atau aglutinin tipe alfa atau anti A dan tipe beta atau anti B di dalam plasma darahnya. Nah, perhatikan di tabel ini adalah golongan darah sistem ABO dengan unsur aglutinogen dan aglutininnya. Misalnya nih, jenis golongan darah A. Nah, unsur membran sel plasma darah merah jika mengalami aglutinogen ataupun penggumpalan, berarti dia golongan darah A. Kemudian unsur dalam plasma darahnya itu atau aglutinin itu adalah ditulis dengan anti B. Oke. Sedangkan golongan darah B jika antigen B dan aglutinin ataupun antibodinya anti A. Nah, golongan darah AB jika aglutinogen atau antigen A dan B kemudian tidak memiliki aglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen, sedangkan anti A dan anti B dimiliki oleh golongan darah O. Selanjutnya, penggolongan darah sistem rhesus. Penggolongan darah sistem rhesus ini ditemukan oleh si Karl Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940 setelah melakukan riset dengan darah kera rhesus, yaitu spesies kera yang banyak dijumpai di India dan Tiongkok. Nah, penggolongan darah ini berdasarkan ada atau tidaknya aglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Jadi antigen RHD berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Nah, individu yang memiliki antigen RHD disebut rhesus positif, sedangkan individu yang tidak memiliki
Antigen RHD disebut RH negatif atau resus negatif. Jadi, individu resus negatif tidak memiliki agglutinin anti-RHD dalam plasma darahnya, tetapi akan memproduksi agglutinin anti-RHD jika bertemu dengan darah RH positif ataupun yang mengandung RHD. Itu ya. Nah, ini adalah perbedaan struktur molekul agglutinogen ataupun penggumpalan dari golongan darah A, B, AB, dan O. Sekarang kita akan bahas bagaimana pengaruh resus pada saat transfusi darah ya. Jika seseorang yang memiliki RH negatif diberi darah dari donor RH positif, orang tersebut akan segera memproduksi agglutinin anti-RHD. Nah, transfusi tersebut pada awalnya tidak membahayakan. Tetapi transfusi darah RH positif selanjutnya akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah donor karena agglutinin anti-RHD pada resipien yang terbentuk sudah banyak. Nah, hemolisis adalah pecahnya membran eritrosit sehingga Hb terlepas bebas ke plasma darah. Akibatnya, ginjal harus bekerja keras untuk mengeluarkan sisa pecahan sel-sel darah merah tersebut. Nah, kondisi ini bukan hanya menyebabkan tujuan transfusi darah gagal, tetapi akan memperparah kondisi resipien. Nah, bagian yang kedua, kita akan bahas bagaimana pengaruh faktor resus terhadap janin saat kehamilan. Jika ibu memiliki darah RH negatif dan mengandung bayi dengan darah RH positif atau warisan dari ayah, maka tubuh ibu akan memproduksi anti-RHD. Nah, sel darah merah janin akan mengalami hemolisis. Hemolisis dapat menyebabkan kematian janin dalam rahim atau jika lahir bayi akan menderita erythroblastosis fetalis. Nah, erythroblastosis fetalis ini dapat dicegah dengan injeksi anti-D, imunoglobin atau RHO GAM pada ibu. Nah, sekarang kita bahas uji golongan darah yang dilakukan pada manusia ya. Nah, uji golongan darah ini biasanya dilakukan dengan serum. Nah, uji golongan darah menggunakan sistem ABO, yaitu serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Nah, sementara itu, uji golongan darah ini sistem RH menggunakan serum anti-D atau anti-RHO. Ini adalah tabel analisis golongan darah yang dilakukan berdasarkan hasil penggumpalan darah terhadap jenis serum yang digunakan. Oke, bisa kita sama-sama perhatikan ya. Jika ditetesi anti-A, kemudian terjadi penggumpalan, ditetesi anti-B, tidak terjadi penggumpalan, tetesi anti-AB menggumpal, dan anti-D menggumpal, berarti dia sistem golongan darah A dan resus positif. Nah, begitu juga dengan seterusnya ya. Nah, kalau dia resus negatif bagaimana jika tetesi anti-A menggumpal, kemudian anti-B menggumpal, nah anti-AB menggumpal, nah anti-D dia tidak menggumpal, berarti dia resus negatif. Oke, jadi inilah dia bagaimana analisis golongan darah yang dilakukan jika dilakukan reaksi penggumpalan darah terhadap jenis serum yang digunakan. Ini boleh dilakukan ketika praktikum dan bisa dengan jelas diamati untuk menentukan golongan darah. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang transfusi darah. Transfusi darah ini adalah proses mentransfer darah ataupun produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Nah, transfusi darah tujuannya untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu. Misalnya kehilangan darah dalam jumlah yang besar akibat trauma, operasi, atau tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Jadi transfusi darah ini dapat dilakukan untuk mengobati anemia berat juga. Nah, kemudian trombositopenia atau berkurangnya trombosit yang disebabkan oleh penyakit darah. Kemudian gangguan pembekuan darah atau hemofilia. Kemudian kelainan darah sel sabit atau siklemia yang memerlukan transfusi darah lebih sering. Oke. Nah, pemberi darah itu disebut sebagai donor. Nah, sedangkan penerima darah disebut sebagai resipien.
Golongan darah O disebut donor universal karena tidak memiliki aglutinogen yang dapat digumpalkan. Nah, sehingga golongan darah O dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah. Nah, golongan darah AB disebut sebagai resipien universal juga karena tidak memiliki aglutinin yang dapat mengumpalkan darah, sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah. Jadi itu dia perbedaan ataupun catatan penting golongan darah O dan golongan darah AB. Ini adalah skema transfusi darah sistem ABO ya, di mana golongan darah O dapat diterima oleh golongan darah A, AB, dan B, sedangkan golongan darah A hanya dapat diterima oleh si AB. Kemudian golongan darah B dapat diterima sesama B dan AB. Kemudian golongan darah B dia tidak bisa mentransfer darah ke golongan darah A, O, atau B, tetapi hanya dapat memberi golongan darah ke AB. Oke, demikian penjelasan tentang golongan darah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.